Halo adik-adik, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangannya anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombonganku dan keserakahanku, tapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah ilmu pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekarang minggu kelima, Koko akan bercerita tentang Biku Ananda, pembantu tetap Sang Buddha dan Bendahara Dharma. Mohon disimak dengan baik ya. Pada suatu ketika, dalam suatu pertemuan para biku di Rajagaha, Sang Buddha yang saat itu berusia 55 tahun menyinggung tentang perlunya ditunjuk seorang pembantu tetap untuk dirinya. Semua siswa utama seperti Biku Sariputta, Biku Moggallana menawarkan diri untuk menjadi pembantu tetap. Namun semua ditolak oleh Sang Buddha. Para biku kemudian menganjurkan Ananda yang selama itu berdiam diri saja untuk memohon kepada Sang Buddha untuk dapat diterima sebagai pembantu tetap. Ananda mengatakan, kalau Sang Bagawa memang memerlukan Ananda sebagai pembantu tetap, Sang Bagawa boleh mengatakannya. Kemudian Sang Buddha berkata, Ananda, jangan membiarkan orang lain menganjurkan engkau untuk memohon kepada pekerjaan tersebut. Atas kemauan sendiri, engkau dapat menjadi pembantu tetap Sang Buddha. Baru setelah itulah, Ananda menawarkan diri untuk menjadi pembantu tetap, asal Sang Buddha berkenan meluluskan 8 permintaannya, yaitu menolak 4 hal dan memenuhi 4 hal. 4 hal yang diminta Ananda untuk ditolak adalah, apabila Sang Buddha menerima persembahan jubah, maka jubah itu tidak boleh diberikan kepada Ananda. Apabila Sang Buddha menerima hadiah, hadiah itu tidak boleh diberikan kepada Ananda. Ananda tidak boleh diminta untuk tidur di kamar pribadi Sang Buddha yang harum baunya, atau disebut ganda kuti. Apabila Sang Buddha menerima undangan pribadi, maka undangan itu tidak termasuk dirinya. Ananda mengatakan apabila Sang Buddha melakukan hal tersebut, maka orang akan bercerita bahwa Ananda menjadi pembantu tetap karena ingin mendapatkan jubah bagus, makanan enak, tempat tinggal menyenangkan, dan ikut serta kalau Sang Buddha mendapat undangan. Lalu, 4 hal yang diminta Ananda untuk dipenuhi adalah apabila Ananda menerima undangan atas nama Sang Buddha, maka Sang Buddha harus memenuhinya. Apabila ada orang datang dari tempat jauh, agar Ananda dapat membawanya menghadap Sang Buddha. Apabila Ananda merasa ada sesuatu yang meragukan, ia diperbolehkan bertanya kepada Sang Buddha setiap waktu. Apabila Ananda tidak hadir saat Sang Buddha berkhotbah, Sang Buddha bersedia mengulanginya kembali. Apabila hal tersebut tidak diperkenankan, maka orang akan bertanya-tanya, apa sebenarnya faedah dari pengabdian tersebut? Sang Buddha menyetujui permintaan tersebut dan sejak saat itu Ananda resmi menjadi Buddha Upataka atau pembantu tetap Sang Buddha. Biku Ananda terlahir sebagai putra Sukodana, saudara Raja Suddhodana, ayah Sang Buddha. Oleh karena itu, ia merupakan saudara sepupu pertama Sang Buddha. Hari kelahirannya bersamaan dengan hari kelahiran Sang Buddha. Ananda memasuki Sangha bersama-sama dengan para bangsawan Sakya, yaitu Mahanama, Badia, Bagu, Kambila, Dewadatta, dan tukang cukur mereka yang bernama Upali. Mereka menjumpai Sang Buddha di hutan mangga Anupya dalam perjalanan di Rajagaha. Di tempat itu mereka memohon kepada Sang Buddha untuk ditahbiskan menjadi biku. Dan dengan tujuan untuk mengurangi rasa kebanggaan mereka memohon agar Sang Buddha untuk mentasbihkan Upali, tukang cukur mereka terlebih dahulu. Sebagai pembantu tetap Sang Buddha, Ananda melayani Sang Buddha selama 25 tahun, mengikuti Sang Buddha bagaikan bayangannya, membawa air dan tusuk gigi, mencuci kaki Sang Buddha, menyertai Sang Buddha kemana saja, menyapu tempat kediaman Sang Buddha. Karena Buddha, Ananda berkesempatan untuk mendengarkan semua khotbah Sang Buddha. Karena mempunyai daya ingat yang luar biasa, Ananda dapat mengingat segala sesuatu yang diucapkan oleh Sang Buddha sehingga ia dikenal dengan Bendahara Dharma atau Dhamma Bandagarika. Pada suatu ketika di Jetawana, dalam pertemuan para biku, Sang Buddha memuji Ananda dan menempatkannya sebagai biku yang utama dalam 5 hal, yaitu kepandaian atau bahu saca, ingatan yang kuat atau sati, kelakuan baik atau gati, ketabahan atau diti, dan perhatian penuh dalam pelayanan atau upatana. Ketika Maha Pajapati Gotami, ibu tiri Sang Buddha, memohon kepada Sang Buddha untuk diizinkan memasuki Sangha, Anandalah yang
sangat mendukung keinginan tersebut dan berhasil memohon kepada Sang Buddha untuk memperkenalkan wanita memasuki Sangha. Inilah permulaan adanya Sangha Bhikkhuni dalam agama Buddha. Ananda pula lah atas permintaan Sang Buddha yang merancang jubah biku dengan pola menyerupai sawah di Magadha. Meskipun mempunyai hubungan yang dekat dengan Sang Buddha, sampai pada saat Sang Buddha mencapai parinibbana atau wafat, Ananda belum juga mencapai tingkat arahat atau tingkat kesucian tertinggi. Ananda mencapai tingkat arahat 3 bulan setelah wafatnya Sang Buddha, yaitu pada sidang agung pertama di Gua Satapani di Rajagaha. Ketika itu, Yang Arya Mahakasapa mengusulkan untuk mengulangi Dhamma dan Vinaya sehingga dapat diketahui ajaran sesungguhnya. Para biku memintanya memilih anggota pertemuan dan beliau memilih 499 arahat. Beliau diminta pula untuk memilih Ananda karena meskipun belum mencapai arahat, Ananda telah mempelajari Dharma dan Vinaya dari Sang Buddha sendiri. Menyadari dirinya merupakan satu-satunya peserta pertemuan yang belum arahat, sehari sebelum pertemuan dimulai, Ananda melatih diri dengan sungguh-sungguh hingga larut malam. Menjelang fajar, ia merasa mengantuk dan karenanya ia merebahkan diri. Pada saat kepala belum menyentuh bantal, belum lagi kakinya meninggalkan lantai, ia menyelami 6 kemampuan batin luar biasa atau abinya. Karena itulah beliau dikatakan sebagai satu-satunya siswa yang mencapai arahat tanpa 4 sikap tubuh atau iriyapata. Ananda yang melewatkan tahun-tahun terakhir dengan mengajar, berkhotbah dan memberikan semangat kepada rekan-rekan yang lebih muda. Beliau sampai usia yang sangat lanjut yaitu 120 tahun. Menjelang wafatnya, beliau pergi ke sungai Rohini yang terletak di perbatasan antara Kapilawastu dan Kolia. Setelah berkhotbah kepada kedua pihak, beliau berjalan di tengah sungai dan dari tubuhnya keluar api yang membakar badan jasmaninya. Sisa badan jasmaninya dibagi 2 dan ditaruh di dalam stupa di Kapilawastu dan Kolia. Nah, itulah cerita Koko tentang Yang Arya Ananda. Nah, untuk tugasnya kalian bisa lihat pertanyaan berikut ini. Oke, nanti jangan lupa dikerjain ya. Nanti dikumpulkan ke Koko atau cicinya di personal chat masing-masing. Sekian dari Koko, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.